Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Bertemu lagi di acara Seruling, berseru bukan berseteru, untuk edisi Ramadan kali ini bersama dengan Bapak Kiai Abdul Wahab Salim. Dan hari ini kita akan belajar terkait dengan niat puasa. Ya, niat itu tempatnya di hati. Kalau dulu itu saya belajar itu ya waktu kecil. Nah, niatnya di mana? Niat itu tempatnya di mana? Di hati. Nah, ini nanti akan mendapatkan penjelasan dengan Pak Wahab ini. Pak Wahab, halo, bisa mendengar suara saya? Ya, Mas Ajas, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, hari ini kita akan belajar terkait dengan niat puasa, Pak. Ya, Oke. karena yang kita ketahui kebanyakan orang itu adalah niat puasa itu dilakukan setiap malam. Ya, biasanya itu kalau di jamaah-jamaah di masjid musola itu setelah melakukan sholat tarawih berarti bersama-sama untuk melafalkan niat puasa. Tapi ada juga keterangan begini, Pak. Dulu pernah saya mendapatkan keterangan itu bahwa niat puasa itu dilakukan di awal bulan. Itu ada yang memperbolehkan seperti itu. Nah, kaitannya dengan ini bagaimana, Pak? Apakah memang iya seperti itu atau yang semestinya juga bagaimana? Silakan, Pak Wahab. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mas Ajas dan sahabat-sahabat sekalian, teman-teman. Semoga kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap sanggup menjalankan aktivitas ibadah puasa sekaligus lengkap dengan qiyamnya. Betul apa yang disampaikan Mas Ajas, bahwa niat itu menjadi hal yang terpenting dalam suatu ibadah kan, karena memang hadisnya jelas, innamal a'malu binniyat. Jadi ada yang menafsirkan sahnya aktivitas, termasuk aktivitas ibadah, itu kalau memang didasari dengan niat terkait yang sangat jelas. Atau ada yang mengatakan sempurnanya suatu aktivitas, termasuk aktivitas ibadah, itu ya tergantung niatnya kayak apa. Termasuk puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu salah satu kunci dia itu bisa sah itu kalau memang didasari dengan niat. Dan niat itu memang benar Mas Ajas, tidak yang dilafalkan. Kalau yang dilafalkan yang nawa itu soma godin itu ya, itu namanya talafut bin niyah, itu namanya melafalkan niat. Gitu. Niat itu yang ada di hati dan itu tidak harus bahasa Arab gitu. Bagi orang yang tidak bisa bahasa Arab, kulo niat poso Ramadan sadino saeso gitu ya. Jadi begitu. Nah, di dalam fikih Syafi'iyah itu yang namanya niat itu memang harus dilakukan setiap malam selama bulan Ramadan. Jadi dia itu ada istilah tabiyyutun niat. Ini uniknya niat puasa Ramadan. Niat itu kan sebenarnya itu kan qasdu syai'i muqtaranan bi fi'lihi ya. Jadi niat itu biasanya dilakukan oleh orang. Jadi niatan seseorang, maksud seseorang yang dilakukan persis bareng dengan aktivitasnya. Tapi kalau Ramadan unik, niatnya itu di malam hari sampai nanti. Itu kan belum kondisi puasa kalau malam hari itu. Puasa itu kan mulai fajar kan, gitu. Tapi ada uniknya itu tabiyyutun niat, itu bahasa fikihnya itu nginep no niat. Jadi niatnya diinepkan dalam satu malam. Makanya ditradisikan, dan ini beruntung kita yang mengikuti sholat taraweh, ditradisikan niat itu sehabis berjamaah melakukan sholat tarawih, kemudian bareng-bareng talafut bin niat sekaligus batin niate. Jadi begini Mas Ajas, mudah-mudahan para sahabat-sahabat juga tidak bingung ya. Sekarang yang dipertanyakan itu yang pertama begini, apakah Ramadana atau Ramadhani, biasanya begitu ya, itu yang muncul di masyarakat. Ini tidak bermaksud menyinggung, tetapi kalau misalnya kita memang yang biasa berbahsul masail misalnya, itu tetap bahasanya pakai Ramadhani. Jadi nawa itu saumawatin an adai fardhi syahri Ramadhani hadhihi sanati. Jadi memang diidhofahkan. Tapi kalau misalnya ada yang mengatakan fardhi syahri Ramadhana kemudian hadhihi sanati, ya tidak menjadi soal menurut saya, meskipun mungkin dalam tata bahasa ada yang mempermasalahkan ya. Yang penting ketika niat nenggone ati, kula niat poso Ramadan sedina saeso kanggo nekani fardune bulan Ramadan tahun ini, fardu krana Allah taala, itu memang itu yang diucapkan di dalam hati, itulah yang disebut niat. Kemudian yang kedua Mas Ajas tadi disampaikan, Pak,
Kalau misalnya biasanya kan yang namanya niat itu ada yang kepengennya di awal Ramadan keseluruhan. Iya, itu hanya untuk antisipasi. Tapi kalau misalnya kita memperhatikan beberapa literatur ya, itu memang tidak di mazhab Syafi'i, tetapi itu di mazhab Maliki. Jadi ada yang memang taklidan lil Imam Malik. Jadi dia mengikuti Imam Malik untuk antisipasi saja. Siapa tahu nanti suatu ketika dia lupa niat karena nggak ikut traweh, keturun gitu ya. Kemudian esok-esok orang sahur juga gitu. Akhirnya dia itu niat di awal Ramadan untuk seluruh bulan Ramadan. Jadi nawaitu shaumagotin an adai fardi jami'i syahri Ramadhani hadis sanati. Jadi saya niat puasa Ramadan itu untuk keseluruhan bulan Ramadan tahun ini. Itu ada yang memperbolehkan, tapi hanya untuk antisipasi. Tapi kalau misalnya fikihnya itu kita bahas secara luas, bahkan ada yang mengatakan begini Mas Ajas, ya sahabat-sahabat kita sendiri, ada yang maksudnya sahabat di mazhab kita sendiri, ada yang mengatakan bahkan Mas Ajas bangun untuk sahur saja tanpa niat nawaitu shaumagotin, malamnya nggak nawaitu shaumagotin. Kemudian fajar-fajar dia sahur untuk sahur puasa, itu sudah dianggap cukup sebagai niat gitu. Jadi intinya bahwa niat itu penting dalam ibadah puasa. Lafalnya niat apa yang benar biasanya ya an ada ifardi syahri Ramadhani hadis sanati. Kalau ada yang niat sebulan penuh taklidan lil Imam Malik, tidak menjadi masalah untuk antisipasi. Bahkan kalau misalnya ada orang yang malam tidak nawaitu shaumagotin, pajar-pajar sebelum imsak dia bangun untuk sahur puasa Ramadan, itu sudah dianggap cukup sebagai niat. Gitu Mas Ajas ya. Ya Pak, tapi mungkin bisa di ini Pak, dijelaskan sekilas yang Ramadhana dan Ramadhani Pak. Ya, saya kira itu hanya permasalahan tata bahasa ya. Kalau pasnya kan diidofahkan semua. Jadi Ramadhani itu awalnya memang dia isim ghairul munsharif. Kalau misalnya tidak ada terusannya, ya memang bacanya Ramadhana, fardhi syahri Ramadhana. Kalau titik, tapi kalau diidofahkan dia menjadi munsharif, akhirnya dia dialamati kasrah, fardhi syahri Ramadhani hadhihi sanati, yang artinya saya puasa itu untuk memenuhi kefarduan bulan Ramadan tahun ini. Itu kan lanjut gitu ya, sehingga bacanya fardhi syahri Ramadhani hari sanati. Kalau fardhi syahri Ramadhana misalnya titik, hari sanatinya dibaca apa? Kalau dibaca hari sanata sebagai dhorof, itu dalam tata bahasa dianggap kurang pas gitu ya. Ya mohon maaf ini bagi teman-teman yang memang aktif di bidang tata bahasa Arab lah, gramatika, saya kira ya itu hanya sekedar ini saja lah, sekedar sambil lalu saja. Itu Mas Ajas ya. Baik Pak, terima kasih. Okay. Terkait dengan niat puasa itu ya teman-teman, yang bisa kita pelajari hari ini bersama dengan Bapak Abdul Wahab Salim, dan kita ketemu lagi di lain kesempatan di edisi seruling selanjutnya. Akhirul kalam, Allahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.